Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada karena anugerah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas lebih jauh, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Kami mau belajar merenungkan firman-Mu Tuhan yang akan menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, saya mengambil tema pada pagi hari ini adalah Roh Kudus adalah pribadi yang mengajar. Saya mengambilnya dari 1 Korintus 2 ayat 13, isinya demikian. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani dan kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, Roh Kudus adalah sebuah pribadi yang mengajarkan kebenaran, mengingatkan tentang segala sesuatu yang telah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus juga punya peran dalam membimbing, menyadarkan, dan memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Sebagai pribadi, Roh Kudus memiliki keinginan, pengetahuan, dan kuasa. Ia bukan sekedar kekuatan sebuah energi, melainkan sosok pribadi Allah yang aktif dalam kehidupan orang-orang percaya. Ia senantiasa terlibat dalam pengajaran, pertumbuhan rohani, bahkan membantu orang percaya untuk memahami dan mengaplikasikan kebenaran firman Allah lewat kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ketika Roh Kudus mau mengajarkan saya dan saudara, jangan kita padamkan roh tersebut. Artinya, kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, percaya dan satu saat dituntut untuk melayani orang, jangan pernah kita membatasinya. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala hal dalam hidup orang percaya, mengingatkan apa yang telah Yesus katakan, menginsafkan dunia akan sebuah dosa. Terlebih penghakiman dan Roh Kudus juga akan memimpin orang-orang percaya tentang sebuah kebenaran. Dia tidak akan bisa dibatasi oleh ruang waktu apapun. Bapak Ibu Jemaat terkasih, Roh Kudus adalah satu pribadi yang nyata, sekalipun tidak dapat diraba secara fisik. Sebagai satu pribadi yang memiliki pengetahuan, kehendak, emosi, dan kuasa. Bahkan ia adalah Allah itu sendiri, bagian dari Allah Tritunggal, seperti bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Sementara tanpa sadar kita semua adalah guru. Kita harus sepenuhnya menyadari bahwa Roh Kuduslah yang merupakan pengajar dan saksi sejati dari segala kebenaran, mengajarkan saya dan saudara tentang kebenaran tanpa sebuah paksaan. Tanpa kita sadari juga, Roh Kudus akan mengajarkan saya dan saudara bagaimana menjadi seorang pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Ia memungkinkan kita untuk secara mendalam mengetahui kebenaran bagi diri kita sendiri. Karena kebutuhan, lingkungan, dan kemajuan kita yang semuanya berbeda-beda. Dan Roh Kuduslah yang mengajarkan saya saudara apa yang telah kita ketahui dan kita harus lakukan sehingga kita bisa menjadi sebagaimana yang seharusnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua dalam setiap aktivitas sepanjang hari. Ampuni Bapa setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah doa yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.